Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Nafira, saya dari kelas A1, mata kuliah karya tulis ilmiah, semester 6. Saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah yang sudah saya kerjakan, yang berjudul Analisis Pengaruh Kebijakan Utang terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman di Asia Tenggara. Yang pertama adalah latar belakang. Setiap perusahaan pasti ingin memaksimalkan nilai perusahaannya dan memperkaya pemiliknya. Untuk mencapai dua tujuan tersebut tidaklah mudah. Untuk mencapai laba dan keseimbangan perusahaan, maka perusahaan tersebut harus memerhatikan likuiditas. Karena jika perusahaan tersebut tidak memerhatikan likuiditasnya, maka perusahaan tersebut akan bangkrut. Lalu yang harus diperhatikan adalah kebijakan keuangan perusahaan. Kebijakan keuangan perusahaan menjadi suatu tolak ukur keberhasilan kinerja perusahaan. Untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan dapat diukur dari aspek mengukur kualitas tingkat kinerja produksinya, mengukur kualitas sumber daya yang dimilikinya, dan juga mengukur tingkat kesejahteraan pegawainya. Menurut Freddy Samuel Kawatu pada tahun 2019 mengatakan kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neracanya, laporan realisasi anggarannya, dan laporan arus kasnya. Laporan keuangan tersebut perlu dicatat untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan. Penilaian kinerja keuangan merupakan hal yang penting bagi semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Ada berbagai macam rasio profitabilitas yang digunakan oleh perusahaan. Salah satunya yang saya gunakan adalah return on equity atau ROE. Return on equity ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Dalam meningkatkan profitabilitas, maka perusahaan membuat keputusan keuangan yang tepat dan menjalankan kegiatan perusahaan yang baik. Kebijakan utang merupakan bagian dari keputusan struktur modal perusahaan. Manajer perusahaan dituntut untuk bisa mengoptimalkan struktur modal, yaitu kondisi di mana perusahaan dapat menggunakan suatu kombinasi yang ideal antara utang dan modal perusahaan yang ada. Perusahaan harus dapat mempertimbangkan antara manfaat dari penggunaan utang dengan biaya utang yang ditimbulkan. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang data dukung yang saya gunakan. Data dukung yang saya gunakan yang pertama adalah saya menggunakan buku-buku yang ada dari perpustakaan dan juga buku online. Lalu saya menggunakan jurnal-jurnal yang ada yang terdahulu yang saya cari. Yang pertama adalah jurnalnya Ebaid pada tahun 2019 tentang kebijakan utang terhadap kinerja keuangan perusahaan. Di situ saya menemukan bahwa di setiap level short-term debt, long-term debt, dan total debt tidak berpengaruh signifikan terhadap return on equity atau ROE. Dan jurnal yang kedua yang saya gunakan adalah jurnal penelitian Ahmad et al. Pada tahun 2012 yang berjudul Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan di Iran. Dari latar belakang tersebut, saya menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan setiap level utang terhadap return on equity. Serta saya menggunakan data dukung dari skripsi-skripsi yang ada terdahulu. Lalu objek penelitian saya menggunakan Bursa Efek Indonesia, yaitu dari Indonesia saya menggunakan PT Campina Es Krim Industri Tbk, dan dari Singapura saya menggunakan Breedlove Group Limited. Saya baru menggunakan dua karena saya belum banyak menganalisa. Lalu masalah yang saya titik beratkan pada karya ilmiah saya ini yaitu kebijakan utang yang dibatasi menggunakan variabel short term, debt long term, dan total debt.
Sedangkan kinerja keuangannya saya menggunakan return on equity. Sekian penjelasan karya tulis ilmiah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.